Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Salahuddin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan project machine learning dengan judul Titanic Survival Prediction Using Machine Learning. Project ini saya kerjakan sebagai penerapan algoritma machine learning dalam memprediksi keselamatan penumpang Titanic berdasarkan data historis. Untuk latar belakangnya, kecelakaan tenggelamnya RMS Titanic pada tahun 1912 tetap menjadi salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah yang mengakibatkan kerugian nyawa yang signifikan. Lebih dari 1.500 penumpang dan awak kapal tewas pada malam naas tersebut. Memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup dapat memberikan wawasan berharga tentang protokol keselamatan dan dinamika sosial sesama krisis. Dalam proyek ini, saya akan memanfaatkan teknik machine learning untuk memprediksi peluang selamat penumpang Titanic berdasarkan berbagai fitur, seperti jenis kelamin, usia, dan kelas penumpang. Dengan menggunakan algoritma klasifikasi random forest, saya akan bertujuan untuk membangun model prediktif yang memungkinkan saya memperkirakan kemungkinan selamat bagi setiap individu yang berada di kapal Titanic. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah yang pertama, bagaimana memprediksi keselamatan penumpang Titanic menggunakan machine learning. Kedua, fitur apa saja yang berpengaruh terhadap keselamatan penumpang. Yang ketiga, bagaimana performa model machine learning dalam melakukan prediksi tersebut. Untuk tujuan dari proyek ini adalah membangun model machine learning yang mampu memprediksi peluang keselamatan penumpang Titanic. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai fitur seperti usia, jenis kelamin, dan kelas penumpang terhadap tingkat keselamatan. Model yang dibangun diharapkan dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk dataset yang digunakan pada proyek ini adalah Titanic dataset yang diperoleh dari Geeks4Geeks. Dataset terdiri dari 891 data latih dan 418 data uji. Target variabel pada dataset ini adalah survived yang menunjukkan apakah penumpang selamat atau tidak. Data yang digunakan terdiri dari data numerik dan data kategorikal. Pada tahap awal, saya melakukan impor berbagai library yang dibutuhkan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit-learn. Library ini digunakan untuk pengolahan data, visualisasi, serta pembangunan evolusi model machine learning. Untuk tahapan pengolahan datanya, pada proyek ini meliputi beberapa langkah utama, yaitu visualisasi, fitur engineering, dan model training. Visualisasi data yang digunakan untuk memahami pola awal pada dataset, sedangkan fitur engineering digunakan untuk meningkatkan kualitas fitur yang digunakan oleh model. Model machine learning yang digunakan dalam proyek ini adalah Random Forest Classifier. Model ini dipilih karena mampu menangani data yang kompleks dan memiliki performa yang baik pada kasus klasifikasi. Proyek ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dijalankan pada platform Google Colab. Evaluasi model dilakukan menggunakan akurasi score untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi. Model yang dibangun menghasilkan akurasi sekitar 78-82%. Output akhir dari proyek ini berupa file CSV yang berisi passenger ID dan hasil prediksi survivor. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh,
dapat disimpulkan bahwa machine learning dapat diterapkan pada kasus nyata seperti prediksi keselamatan penumpang Titanic. Algoritma random forest memberikan performa yang cukup baik dan proses pattern engineering terbukti berpengaruh terhadap hasil prediksi. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan program serta penjelasan kode secara baris demi baris. Oke, sebelum dimulai kita input datasetnya ya. Yang pertama ada dataset gender submission, dataset test, dan dataset train. Kita input. Oke, apa sih fungsi dataset ini? Yang pertama ini train CSV itu isinya data penumpang Titanic yang sudah lengkap sama informasi selamat atau enggaknya. File ini jadi bahan utama buat melatih model karena dari sini model belajar pola-pola yang mempengaruhi itu keselamatan penumpang. Untuk dataset tes CSV itu isinya data penumpang juga, cuman tanpa kolom dan status selamat. Tanpa kolom status selamat maksudnya. Data ini dipakai buat ngetes hasil model. Jadi bisa lihat gimana model yang memprediksi penumpang yang datanya belum pernah dipelajari sebelumnya. Oke, dataset yang terakhir itu gender submission CSV. Ini sebenarnya cuma contoh file submission, isinya nunjukin format hasil prediksi yang benar. Jadi kita tinggal nyesuaiin output model ke format ini. Oke. Oke, yang pertama kita import library, import warnings itu digunakan supaya pesan warning tidak mengganggu proses analisis. NumPy sama Panda digunakan untuk pengolahan data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi data. Yang kedua itu kita melewat datasetnya ya. Ini lewat dataset dari train CSV. Yang kedua sama tes CSV. Kita jalankan dulu ya. Oke, bisa. Di sini ada 891 baris dan 12 kolom. Nah, ini kita lihat struktur datasetnya. Sini ada passenger ID, certificate test, dan embarked traffic. Kita cek missing value-nya. Oke, di EG atau umur ada 177, cabin ada 687, dan embarked 2. Yang selanjutnya visualisasi survival. Nah, ini yang pertama itu dipakai buat bikin dua grafik dalam satu baris. Jadi nanti grafiknya ditampilkan berdampingan dengan ukuran yang cukup lebar. Selanjutnya dipakai buat ngitung penumpang yang selamat atau enggak ya. Lalu hasilnya ditampilkan dalam bentuk pie chart di grafik pertama seperti ini ya. Ini untuk mendapatkan title dan label. Ini juga title, label di grafik kedua ya. Oke, lanjut. Sama seperti sebelumnya, ini itunya. Cuman kita di ini berdasarkan gender ya. Ada man and woman. Oke, hasilnya ini ya. Survived 1, decreased 0. Oke, karena cabin itu tidak diperlukan lagi, kita hapus. Train juga tidak, tiket juga tidak diperlukan lagi, kita hapus. Nah, kita isi missing embarked. Kode ini dipakai buat ngisi data embarked yang kosong dengan nilai S ya. Karena itu pelabuhan keberangkatan yang paling sering muncul di dataset. Jadi daripada datanya kosong, kita isi dengan nilai yang paling masuk akal biar bisa dipakai lanjut ke proses berikutnya. Lanjut, kode ini dipakai buat ngelompokin
umur penumpang ke dalam kategori tertentu. Nilai umur yang kosong itu diisi dulu dengan 0,5 supaya bisa masuk kategori unknown. Ini ya. Setelah itu umur dibagi ke beberapa rentang seperti baby, child, teenager, student, young adult, adult, dan senior. Menggunakan bins dan labels. Hasil pengelompokannya disimpan di kolom baru bernama age group. Ini ya, baik untuk data train maupun tes. Oke, sudah ya. Lanjut, ekstraksi titel dari nama. Bagian ini combined try test itu digunakan untuk menggabungkan dataset train dan tes proses pengolahan fitur biar bisa dilakukan secara konsisten di kedua dataset. Oke, ini ada for untuk mengambil gelar dari nama penumpang ya, seperti MRS, MR, MIS, dan Master, karena gelar dianggap berpengaruh juga terhadap peluang keselamatan. Yang lanjut, yang ini untuk melihat hubungan antara gelar dan jenis kelamin, sekaligus memastikan hasil ekstraksi gelar sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, gelar yang jarang muncul seperti lady, cup, itu kapten, dan DR untuk dokter digabungkan ke kategori rare agar jumlah kategori tidak terlalu banyak dan data juga lebih rapi. Gelar selanjutnya itu gelar tertentu seperti Countess dan Sir digabungkan itu ke mana ya? Royal. Nah, ini Royal. Sementara variasi penulisan seperti Mile, Miss diseragamkan menjadi Miss agar penamaan konsisten. Kode ini yang group by title digunakan untuk melihat rata-rata tingkat keselamatan berdasarkan gelar. Kita jalankan, oke, bisa. Nah, yang ini selanjutnya digunakan untuk mencari kategori MRS, MIS, dan lainnya, dipakai sebagai acuan umur yang paling masuk akal untuk tiap gelar. Selanjutnya itu dibuat age title mapping, yaitu aturan pengganti umur berdasarkan gelar, misalnya MR jadi young adult dan master diasumsikan itu sebagai baby. Selanjutnya pada perlangan ini, jika ada dataset age group yang masih unknown, maka nilainya diganti berdasarkan gelar penumpang menggunakan mapping yang sudah dibuat. Ini juga sama pada dataset tesnya, supaya data train dan tes diperlakukan secara konsisten dan nggak ada nilai umur yang kosong. Kita jalankan, berhasil ya. Selanjutnya encoding age group. Ini mengubah kategori umur menjadi angka menggunakan age mapping. Ini ya, kedua ini dari dataset train, tes juga untuk train head itu dipakai untuk melihat hasil perubahan data yang telah diproses mapping. Oke, terakhir ini kolom age itu dihapus karena informasinya sudah diwakili oleh age group ya, sehingga nggak perlu dipakai lagi dalam model. Oke, karena name itu udah nggak diperlukan juga, udah nggak perlu kita informasinya, kita hapus saja ya. Sudah. Lanjut ke encoding seg and embarked. Ini untuk mengubah data kategori menjadi angka ya.
Ini S itu 1, C2, dan Q3. Kita jalan. Oke, terakhir kolom coba ya. Oke, bisa. Yang ini tuh untuk mengisi lanjut ke var handling ya. Oke, yang pertama ini untuk mengisi nilai var yang kosong pada dataset dengan rata-rata harga tiket berdasarkan kelas penumpang. P-class ya, supaya nggak ada data kosong. Selanjutnya nilai var dikelompokkan ke dalam 4 kategori menggunakan KeyCard sehingga harga tiket diubah menjadi kelas numerik ya, numerik ini yang lebih mudah diproses oleh model. Terakhir kolom var ini dihapus karena kita tidak memerlukan informasinya lagi. Kita jalankan. Oke. Train test split. Oke, kita jelasin dulu ya. From Escalon model selection import train test split itu digunakan untuk mengambil fungsi yang berfungsi membagi dataset menjadi data latih dan data validasi. Predictors train drop survivor passenger ID exist sama dengan 1. Digunakan untuk mengambil semua fitur dengan menghapus kolom target, survivor, dan kolom identitas passenger ID. Oke, yang ini target train survivor itu menentukan kolom survivors sebagai target atau label yang akan diprediksi oleh model. Yang ini tuh untuk membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data validasi dengan random state itu 0 ya, agar hasil pembagian itu konsisten ya. Oke, selanjutnya random model forest ya, sama seperti sebelum, digunakan untuk memanggil algoritma random forest yang akan dipakai sebagai model klasifikasi. Karena kita makainya random forest, jadi kita panggilnya random forest, random forest classifier ya lebih tepatnya. Selanjutnya ini digunakan untuk menghitung akurasi skor ya, berdasarkan hasil prediksi. Yang ini tuh membuat objek model random forest dengan parameter default. Oke, selanjutnya ini membuat objek model random forest dengan parameter default. Yang ini digunakan untuk memprediksi hasil pada data validasi. Terus yang ini menghitung akurasi prediksi model dan mengubahnya ke dalam bentuk persentase. Oke, yang terakhir di print ya, kita bisa melihat. Agak lama ya. Oh, duh, rantai terputus. Oke, kita hubungin lagi aja. Oke, bisa ya. Tadi runtime-nya terputus sedikit. Oke, terakhir. Oh, ini akurasi skornya sudah terlihat 82,68%. Lanjut. Yang terakhir kita ekspor hasilnya ya. ID test passenger ID menyimpan passenger ID dari dataset untuk dipakai sebagai identitas hasil prediksi. Yang kedua, prediction random forest prediction ini menggunakan model random forest untuk memprediksi status keselamatan yang ada pada dataset. Oke, output pada data ini menggabungkan passenger ID dan hasil prediksi ke dalam data frame baru.
Nah, yang ini itu kita buat file CSV untuk hasilnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, ini dia hasil projectnya. Sudah terlihat ya. Di pasnya di 893 ada satu yang selamat. 900 ada satu, seterusnya sampai akhir ya. Untuk akurasi skornya itu 82,60%. Sekian, terima kasih penjelasannya. Saya Muhammad Hafiz Aludin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.